Pagi Bu. Pagi. Nah, di sini saya mohon untuk kesediaan waktunya, minta waktunya sebentar ya Bu ya, Iya. untuk mewawancara Ibu mengenai kasus dilema ya, kasus dilema etika. Sebelumnya boleh perkenal diri dulu Bu? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, saya Kepala Sekolah TK Nur Huda, Desa Munggu. Iya, terima kasih. Baiklah, ini kepala sekolah saya sendiri ya, Bu Dahlia dari TK Nur Huda. Nah, di sini ada saya di sini ingin mewawancarai Ibu, ada 8 item ya Bu ya. Ibu sudah siap? Insya Allah. Iya. Kita mulai ya Bu ya. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus Bu? Apakah dia merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral Bu? Kalau masalah dilema etika itu terkait dengan moral yang saling bertentangan. Iya. Wah, untuk Untuk bujukan moral ini? bujukan moral kita biasanya harus diidentifikasi apa sih permasalahannya sebenarnya yang ada di sekolah. Iya. Untuk langsung mengetahui kasus itu benar atau salahnya itu. Iya, berarti Bu ya, kalau tadi dilema etika itu kita itu masih mikir-mikir, ada nilai-nilai moral yang saling bertentangan ya Bu ya. Tapi kalau dilema, kalau bujukan moral tadi kita sudah tahu bahwa itu benar ataupun itu salah. Seperti permasalahan. Iya, terima kasih. Nah, kita ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini termasuk kasus dilema etika loh Bu. Kira-kira gimana Bu? Untuk untuk dilema kasus Dilema yang etika. Biasanya kita itu mempertimbangkan kasus tersebut, biasanya harus memecahkan masalahnya dengan mengutamakan kepentingan sekolah dan murid. Iya, intinya berarti Ibu memperhatikan ya, sekolah ini butuhnya gimana maksudnya kan, dan murid itu apa sih yang diperlukan. Berarti dari itu kepentingan sekolah dan murid ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kira-kira nih Bu, apa langkah atau prosedur yang bisa dilakukan selama ini? Langkahnya itu melihat dari nilai kebajikan, kebutuhan murid dan rasa tanggung jawab. Berarti Ibu ada 3 ya Bu ya? Ada 3 itunya, langkah-langkah bila ingin mengambil keputusan tadi. Nah Bu, untuk pertanyaan keempat nih, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika ini Bu? Saya melihat dari ketiga hal di atas yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengenai kasus tadi. Iya. Berarti Ibu melihat ketiga hal di atas tadi ya Bu ya, seperti nilai-nilai kebajikan tadi, kebutuhan murid tadi Bu ya, dan gimana apa tadi Bu? Rasa tanggung jawab Ibu tadi ya. Iya, berarti ada 3 tadi ya Bu ya. Nah nih Bu, kira-kira hal-hal apa saja nih yang dapat merupakan tantangan Ibu untuk pengambilan keputusan itu yang berbasis rasa peduli Bu? Sebenarnya sih sulit untuk mengambil keputusan dengan nilai yang bertentangan itu ya, antara kebenaran dan rasa kasihan terhadap orang tua atau murid. Iya, berarti kita ini sebagai seorang kepala sekolah ya Bu ya, sulit berarti kita itu untuk mengambil apabila nilai-nilai itu saling bertentangan. Apalagi ibaratnya kebenaran kita ya Bu ya. Sedangkan kita kan punya rasa kasihan terhadap orang tua. Punya rasa peduli kita ya Bu ya. Jadi kita gimana lah pokoknya, itulah ya. Pokoknya asal kita tadi ya Bu ya, memenuhi memenuhi keputusan yang baik tadi, nilai-nilai kebajikan yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Nah selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan selama ini? Biasanya sih kita itu
mengadakan rapat dulu Iya. biasanya kepada guru-guru ya, tanya dulu apa permasalahannya, cara memecahkannya. Biasanya kita langsung memecahkan masalah itu secara langsung. Iya Bu ya, berarti Ibu itu ya kerjasama dulu dengan gurunya ya, baru diputuskan bersama seperti itu ya Bu ya. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk pengambilan keputusan nih? Ya, saya kalau dalam pengambilan keputusan tadi menilai kasus anak yang mau masuk SD misalnya, itu contoh kasusnya. Iya, contoh kasusnya ya. Anak mau masuk SD tetapi terkendala kadang-kadang nggak bisa mengambil sertifikat ataupun ijazah mau masuk SD. Orang tuanya nggak punya uang kayak gitu. Misalnya kan. Tapi saya sebagai kepala sekolah bagaimana? Anak ini mau masuk SD, dia tidak bisa membayar administrasinya, tapi kita punya rasa simpati gimana. Jadi adanya rasa kepedulian gitu ya. Kalau di dilema etika itu adanya rasa kebenaran ya. Kebenaran itu lawan rasa peduli kita jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pimpinan seperti itu. Nah, berarti gimana nih Bu faktor-faktornya Bu yang bisa membuat Ibu misalnya luluh lah nih untuk memberikan ijazah kepada si anak padahal administrasinya belum diselesaikan. Apa nih faktornya biasa? Kebijakan untuk orang tuanya itu supaya nanti bisa melunasi uang sekolahnya, tapi dengan syarat nanti ijazahnya difotokopi dulu tapi belum bisa diambil. Gitu. Berarti ibaratnya alternatifnya karena itu sekolah juga penting. Iya, berarti kita harus memperhatikan lah Bu ya sisi keadilan di sekolah. Berarti kan sekolah kita, sedangkan kawan-kawan lain membayar kan? Iya. Kita berikan, tapi dia nggak bayar, kita berikan kan nggak adil kan Bu ya? Tapi kita harus memperhatikan juga masa depannya si anak tadi. Jadi bagus, keputusan luar biasa itu ya Bu ya. Berarti hanya menyerahkan fotokopinya saja seperti itu. Nah ini Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Dari semua hal yang telah kita bahas tadi Bu ya, yang telah saya tanyakan tadi dan Ibu sudah jawab dengan baik. Pembelajaran apa saja nih yang ada dalam pengalaman kita saat mengambil keputusan? Intinya saya dapat mengambil keputusan bukan hanya keputusan pada aturan, tetapi harus melihat keadaan dan nilai-nilai kebajikan. Berarti seorang pimpinan itu harus melihat itu ya Bu ya tadi ya. Kata Ibu nggak harus mesti di peraturannya. Kalau peraturannya misal melarang ya kita nggak bisa kan, tapi Ibu ada pertimbangan lain ya Bu ya. Pertimbangan ini adanya rasa empati. Iya, rasa empati, rasa peduli kali ya Bu ya. Dan melihat nilai-nilai kebajikan yang mesti mana dulu yang kita dahului ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya, atas waktunya. Semoga diberi kesehatan, kelancaran ya Bu ya. Nah, di sini kita cukup sampai di sini dulu Bu ya. Seperti saya sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Baiklah, selamat siang Bu. Siang. Baik, ini dengan Kepala Sekolah 3 SMP 3. Sebelum kita mulai Bu, mohon untuk kesediaan waktunya Bu ya. Nah, dimana di sini boleh dulu Ibunya memperkenalkan diri. Oh ya, nama saya Hastri. Saat ini bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Sungai Selang. Ya. Baiklah Bu, di sini saya minta waktunya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan ya Bu ya sebagai seorang pimpinan sekolah seperti itu. Kita langsung aja Ibu ya kali ya, biar lebih cepat ya. Dari mana Bu Ira? Ya, kalau saya nama saya Irawati, saya dari TK Nur Huda. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah. Oke. Nah, di sini Bu ya, ini juga wawancara ini kami
dalam rangka tugas ya Bu ya, tugas dari guru penggerak. Iya. Nah, ada beberapa ini ya, beberapa item yang ingin saya tanyakan kepada Bu Hastri ya. Boleh. Iya. Kita mulai aja Bu ya kali ya. Iya. Nah, Bu, selama ini kan Ibu kan memiliki kasus-kasus ya Bu ya. Nah, gimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral seperti itu? Oh, gitu ya. Kalau di sekolah kami itu saya menerapkan ada satu aplikasi ya, namanya itu ASEKU, Asesmen Penilaian Guru. Iya. Jadi setiap guru itu punya poin-poin sendiri. Jadi saya Iya. akan membina atau menilai kinerja dari guru itu per guru. Nah, dari berjalannya waktu sekarang gitu Iya. ya. Jadi kan guru ini pasti ada yang memiliki kasus Iya. ini, kasus itu ya. Kalau saya melihat mana yang mengidentifikasinya Iya. ya gitu. Apa Saya lihat dulu nanti kalau dia itu misalnya antara buruk, benar, baik, buruk itu Iya. berarti dia hanya ke Iya, bujukan bujukan moral moral. gitu ya. Tapi kalau dia sudah bertentangan dengan aturan, walaupun dia sama-sama benar, tapi kalau aturannya tidak dibenarkan gitu ya. Iya. Nah, itu masuknya ke dilema etika itu tadi ya. Jadi seperti itu saya melihatnya. Biasanya per guru itu punya poin sendiri, dan yang kalau pakai aplikasi itu yang tahu hanya saya dan guru yang bersangkutan, seperti itu. Iya, berarti tertutup ya Bu ya. Iya benar, karena kan kalau kasus biasanya kan sifatnya pribadi. Iya. Kalau pribadi orang kemungkinan dia malu atau tidak terbuka dengan orang lain. Jadi makanya saya buat seperti itu biar penanganannya lebih mudah gitu ya. Iya, berarti tadi Bu ya, ini ya berarti Ibu itu membedakannya kalau bujukan moral itu datangnya dia benar ataupun salah ya. Ya, betul. Tapi kalau dilema etika tadi kita mempertimbangkan ya Bu ya, karena antara benar dan benar yang saling nilai-nilainya saling bertentangan seperti itu. Betul. Iya. Baiklah Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh gitu. Ya, memang sering terjadi ya. Iya. Kasus dilema etika Iya. seperti itu ya. Kadang-kadang sebagai kepala sekolah kita kan dari segi perikemanusiaan Iya. ya. Tapi saya ingat betul bahwa saya disumpah jabatan untuk menjadi kepala sekolah. Bagaimanapun itu kita harus mengikuti aturan yang ada. Jadi guru-guru saya pun juga seperti itu, sudah mengetahui hal tersebut. Jadi kan kalaupun mereka melakukan suatu pelanggaran, mereka harus terima konsekuensinya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan aturan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu ya, berarti tadi ya kita harus melihat aturan karena aturan tadi sudah disepakati bersama. Betul. Walaupun di mana rasa kepedulian kita itu tetap ada ya Bu ya. Iya benar. Baiklah Bu, selanjutnya kira-kira nih apa sih langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini? Seperti itu Bu. Untuk apa maksudnya? Ya, langkah-langkah dia menangani pengambilan keputusan itu. Oh gitu. Biasanya seperti ini, ketika ada kasus, saya akan mengidentifikasi dulu, mencari penyebabnya dulu. Kan? Setelah tahu runut kasusnya dari dua belah pihak biasanya, kita kan tidak bisa dari satu pihak. Nah setelah itu baru kita merunut kepada aturan yang ada. Ya, kalau memang yang bersangkutan melanggar aturan, kita harus konsekuensi dengan kesepakatan yang kita buat gitu ya. Berarti kalau dia melanggar aturan apa itu, berarti dia harus menjalani misalnya ada hukuman gitu ya yang harus dia tanggung dari perbuatannya itu. Nah kemudian setelah itu saya pasti mencatat. Jadi dicatat misalnya si guru ini melakukan ini, kasusnya seperti, nah dicatat untuk dokumentasi dan untuk mengembalikan kepada guru yang bersangkutan. Seandainya
itu terjadi Iya. kembali gitu ya, kita Mm-mm. buka lagi, ini catatan kamu seperti ini. Iya. Kira-kira seperti itulah. Kalau untuk masalah itu ya Bu ya, masalah ke guru. Tapi terkadang kan kita ini punya masalah ke anak-anak ya. Yang mana nanti kan kita pasti tuh ya pas kenaikan kelas. Iya, Ya betul. ini punya masalah, anak ini absennya banyak. Sedangkan dia itu misalnya pintar, itu kan kita punya dilema juga Bu ya kalau untuk murid. Nah, kira-kira gimana Ibu menyikapi kalau hal untuk murid itu? Nah, seperti itu. Kita kan di awal tahun pelajaran biasanya sudah menetapkan kriteria kenaikan kelas atau kelulusan siswa. Nah, di dalam kriteria itu biasanya ada poin-poinnya seperti itu. Nah, kalau seandainya siswa itu melakukan sebuah kesalahan misalnya ya, yang tidak bisa ditolerir misalnya, itu kita adakan rapat dulu dengan guru-guru, kan diskusi dengan guru-guru yang ada, itu dinilai misalnya siswa ini bagaimana kesehariannya, apakah siswa ini memenuhi kriteria untuk kenaikan kelas. Kalaupun memang dia memenuhi, ya kita bisa menaikkan siswa ini. Tapi kalau seandainya dari segi nilainya dia tidak memenuhi, absennya juga tidak, ya apa boleh buat, kita harus sesuai, iya, sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Nah, ini Bu, selanjutnya nih kira-kira hal apa saja nih selama ini yang Ibu anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif atau tidaknya itu kadang tergantung pada kasus ya. Tapi biasanya komunikasi yang penting ya. Terus yang kedua, di open juga dikit dari Jadi yang kedua, setelah komunikasi kita harus berpatokan kepada aturan tetap kalau saya. Jadi kan di sekolah pasti kita punya juknis istilahnya ya. Nah, kita harus mengikuti itu saja. Itu saya rasa efektif. Karena semua guru tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak, terus konsekuensinya apa. Iya, seperti itu ya Bu ya. Kita harus melihat aturan dan konsekuensinya seperti itu. Iya. Baiklah Bu, selanjutnya nih, kira-kira hal apa saja nih selama ini merupakan tantangan bagi Bu kepala sekolah nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya tantangan itu pada hati nurani nih. Iya, benar itu Bu ya. Kadang kita kasihan sama orang ini, tapi dia sudah berkali-kali nih melakukan kesalahan tersebut atau kasus tersebut. Nah, paling itu. Kemudian kalau kasusnya itu berdampak jangka panjang, ya misal ke depannya nanti dampaknya seperti ini. Nah, kira gitulah paling tantangannya Bu. Berarti gini ya Bu ya, berarti kita ini adanya rasa nilai yang saling bertentangan itu, misalnya nilai kebenaran ya Bu ya, lawan dengan nilai kepedulian kita, rasa peduli kita. Jadi ya Bu ya. Nah, di sini lagi Bu, apakah kira-kira Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh ya, kalau saya lihat kasusnya, kalau kasus itu mendesak harus segera diselesaikan. Tapi misalnya kalau dia kasus-kasus dalam pembelajaran seperti supervisi, ya, itu biasanya saya jadwalkan. Ya berarti Ibu ini lihat kasusnya Bu ya, kalau kasusnya mendesak ya langsung buat seperti itu. Harus segera dilakukan. Betul. Nah nih Bu, ada lagi nih Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan? Oh ya gitu ya. Kalau saya karena semua pembinaan itu tercatat menggunakan aplikasi Asaku tadi kan, itu memudahkan saya untuk melihat istilahnya track recordnya dari guru itu ya. Oh dia sudah mengalami kasus gini. Nah terus ada ke orang yang membantu ya, orang-orang di sekeliling saya biasanya. Iya, entah itu wakil misalnya kan, kadang saya tidak ada di tempat. Terus terjadi kasus kan, siapa yang saya wakilkan di sekolah itu biasanya yang biasanya tidak menyelesaikan tapi menangguhkan. Menangguhkan. Tetap biasanya harus nunggu kepala sekolah keputusan akhirnya gitu.
Jadi intinya Bu ya banyak lah yang penting itu apa namanya kita itu harus sama-sama bekerja sama seperti itu. Benar ya. Nah nih pertanyaan yang terakhir nih. Nah dari semua pertanyaan tadi yang telah kita sampaikan bersama nih, kira-kira nih Bu, pembelajaran apa ini yang dapat Ibu petik dari pengalaman wawancara kita dari awal tadi? Oh iya. Ya jelas saya jadi tahu ya kalau yang mana dilema etika sama bujukan moral gitu ya. Terus dapat pengalaman juga nih dari Bu Ira sebagai CGP ya, calon guru penggerak yang nantinya akan jadi calon pemimpin ya. Tentunya kalau pemimpin tidak hanya melulu dia harus memerintah gitu ya, tapi juga harus membina dan membimbing apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu Bu Ira. Terima kasih Bu ya, luar biasa sekali pertemuan kita siang hari ini ya Bu ya. Sama Bu. Semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya Bu ya, manfaat untuk Ibu dan yang terpenting ini banyak manfaat untuk saya nanti ke depan ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya, semoga kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran dan keberkahan ya Bu ya. Amin. Baiklah Bu ya, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan sampai ketemu lain waktu ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya.